And I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Salam sehat teman-teman semua, saya Rifki dan selamat datang kembali di channel Techie Bite and Longevity. Di sini kita berdiskusi mengenai bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas 7 pilar utama yang telah terbukti secara ilmiah dapat memperpanjang usia hidup dan meningkatkan kualitas kesehatan kita yang saya rangkum dari berbagai penelitian dan juga pastinya terpercaya. Mari kita mulai dengan kunci yang pertama. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what God... Kunci pertama adalah bergerak lebih banyak. Berbagai studi telah membuktikan bahwa aktivitas fisik yang teratur memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan longevity. Ini tidak terbatas pada pergi ke pusat kebugaran. Segala bentuk gerakan seperti berjalan kaki, menari, berkebun, ataupun yoga dapat memberikan manfaat positif. Aktivitas fisik tidak hanya meningkatkan kesehatan kardiovaskular, tetapi juga memperbaiki suasana hati, mengurangi resiko berbagai penyakit kronis, dan meningkatkan fungsi kognitif. Bahkan sesi gerakan singkat yang dilakukan secara kumulatif dapat memberikan perbedaan yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 150 menit latihan dengan intensitas sedang per minggu atau sedikit lebih dari 20 menit berjalan kaki setiap hari sudah memberikan manfaat yang berarti. Integrasikan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian kamu. Pilihlah jenis gerakan yang kamu nikmati agar lebih mudah untuk menjadi konsisten. Kamu bisa mencoba berjalan kaki saat pergi atau pulang kerja, menggunakan tangga alih-alih lift, meluangkan waktu untuk bergerak aktif di sela-sela kesibukanmu. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Kunci kedua adalah mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur. Pola makan yang kaya akan buah dan sayur menyediakan nutrisi esensial antioksidan dan serat yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan dalam makanan ini dapat membantu mengurangi peradangan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menurunkan resiko penyakit kronis. Pola makan Mediterania yang kaya akan buah segar, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ikan, dan minyak zaitun merupakan contoh baik dari pola makan sehat yang terbukti dapat menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, diabetes, dan demensia. Fokuslah untuk menjadikan makanan sehat sebagai bagian utama dari diet harian kamu. Tanpa harus merasa sempurna, saran yang sesuainya, usahakanlah untuk mengisi sebagian besar piring makan kamu dengan buah dan sayur-sayuran. Jadikan buah sebagai cemilan sehat di antara waktu makan. Tambahkan juga berbagai jenis sayuran ke dalam berbagai hidangan yang kamu masak. Pilihlah buah dan sayuran dengan berbagai warna untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Kunci ketiga adalah mendapatkan tidur yang cukup. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidur yang berkualitas itu sangat penting. Sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kita ya. Jadi selama tidur, tubuh itu memperbaiki dan meregenerasi jaringan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan memproses informasi. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan depresi. Sebaiknya, tidur yang cukup secara konsisten dapat memperpanjang harapan hidup hingga beberapa tahun. Jadi ciptakan saja jadwal tidur yang teratur dengan berusaha tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Pastikan kamar tidurmu gelap, tenang, dan memiliki suhu yang nyaman.
Hindari penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur dan usahakan untuk menciptakan rutinitas relaksasi sebelum beranjak tidur. Kunci keempat adalah tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol secara moderat. Merokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk berbagai penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan stroke. Konsumsi alkohol dalam jumlah sedang mungkin tidak berbahaya bagi sebagian orang. Namun, konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit hati, berbagai jenis kanker, dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bahkan konsumsi alkohol dalam jumlah yang kecil dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung dalam jangka panjang. Jadi sarannya, jika kamu merokok, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional untuk berhenti. Jika kamu mengkonsumsi alkohol, lakukanlah dengan sangat moderat. Penting untuk menemukan keseimbangan yang sehat dan mencari bantuan profesional jika kamu merasa kesulitan mengendalikan konsumsi alkohol. Dan yang kelima adalah mengelola kondisi kesehatan kronis kamu. Jika kamu memiliki kondisi seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, pengelolaan yang tepat sangat penting. Pemeriksaan rutin ke dokter, mengkonsumsi obat sesuai resep, dan melakukan perubahan gaya hidup yang dianjurkan dapat membantu mengendalikan kondisi ini dan meminimalkan dampaknya. Tersedia berbagai layanan dan pemeriksaan kesehatan yang dapat membantu kamu memantau status kesehatan kamu secara teratur. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin dengan doktermu. Patuhi rencana pengobatan yang telah ditentukan. Dan juga lakukan perubahan gaya hidup yang mendukung pengelolaan kondisi kesehatanmu. Seperti pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan lain-lain. Kunci keenam adalah memelihara hubungan sosial yang kuat. Ikatan sosial yang erat sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Hubungan yang baik memberikan dukungan emosional, membantu mengurangi stres, dan juga bahkan dapat memperpanjang usia hidup. Studi dari Harvard tentang perkembangan orang dewasa menunjukkan bahwa hubungan yang kuat adalah prediktor terpenting untuk kesejahteraan. Jadi, luangkan waktu untuk bersama teman dan keluarga kamu. Jalin hubungan baru dan pertahankan hubungan yang sudah ada. Berpartisipasilah dalam kegiatan komunitas atau kelompok yang kamu minati. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat kamu. Kunci ketujuh adalah memiliki sikap positif. Sikap yang optimis dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan bahkan memperpanjang usia hidup. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa optimisme dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Dan orang yang optimis cenderung hidup 5 hingga 15% lebih lama daripada mereka yang pesimis. Optimisme dapat membantu mengatasi stres, mendorong gaya hidup lebih sehat, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Sarannya, latihlah rasa syukur setiap hari, hindari overthinking, ucapkan afirmasi positif kepada diri sendiri. Cara ini adalah sisi baik dalam setiap situasi dan kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Oke, tadi 7 kunci penting yang dapat kita jadikan pedoman untuk meraih kehidupan yang lebih panjang dan sehat. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam perilaku kita sehari-hari memiliki dampak yang besar terhadap kualitas hidup dan harapan hidup kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kamu untuk mengambil langkah-langkah positif menuju kehidupan yang lebih baik. Dan juga jangan ragu untuk berbagi pemikiranmu atau pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ya. Jika kamu menemukan nilai dalam video ini, mohon juga bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa untuk subscribe Techie Bite Longevity agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus saling support. Rifki pamit. Ciao.